Shalom, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita akan bersama-sama masuk lagi dalam acara malam kita, renungan malam, One Night at a Time. Sebelumnya mari kita meminta pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa di surga, kami rindu malam hari ini sebelum kami beristirahat dari semua aktivitas dan kelelahan di hari ini. Kami minta supaya Engkau menolong kami, mempersiapkan hati kami, memberkati kami sebelum kami istirahat dengan kebenaran firman-Mu. Dan juga supaya kami dapat bersatu hati dan berdoa bersama-sama. Berbicaralah, nyatakan kehendak-Mu bagi kami, karena kami merindukan suara-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, saudara untuk merenungkan firman Tuhan dari bagian pasal yang kita harusnya baca di hari ini, yaitu Mazmur 94, 95, dan 96. Dan secara khusus saya ingin mengajak Bapak Ibu merenungkan Mazmur 95, suatu ajakan untuk kita agar kita datang kepada Tuhan dalam penyembahan kepadanya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, panggilan di pasal 95 ini supaya kita datang menyembah Dia adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan umat percaya. Apapun keadaan hidup kita, bagaimanapun keadaan kita selalu dipanggil, diharapkan, kita bahkan dirindukan oleh Tuhan untuk selalu datang kepadanya, menghampirinya dalam hadiratnya yang kudus, memuji dan memuliakan namanya. Saudara, konteks Mazmur 95 ini diungkapkan bahwa ini merupakan bagian dari krisis yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Israel pasca mereka kembali dari Babelon atau dari pembuangan. Setelah mereka ditawan oleh Babel, kemudian dikuasai oleh Media Persia hingga mereka kembali. Dalam pergumulan setelah mereka kembali itu, rupanya ada keraguan-raguan untuk datang dan menyembah Allah. Seakan-akan mereka mempertanyakan. Ada yang diantara umat Allah yang mempertanyakan, masih perlukah menyembah Allah? Allah yang tanda petik seakan-akan telah membiarkan mereka kalah. Allah yang telah membiarkan mereka terpuruk. Allah yang telah membiarkan mereka menderita di bawah kekuasaan dan penjajahan bahkan bangsa kafir. Seakan mereka bertanya, masihkah perlu menyembah Allah? Siapa dia Allah yang harus disembah itu? Kenapa harus menyembah Dia? Nah, dalam konteks itulah pemazmur ingin meneguhkan keyakinan iman orang-orang percaya atau umat Allah, orang-orang Israel, bangsa Yahudi, supaya mereka kembali lagi dalam kehidupan iman yang benar, dalam penyembahan yang benar kepada Tuhan. Karena itu kita lihat ada setidaknya dua bagian dalam Mazmur ini. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima dan ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Di bagian pertama ini kita melihat ada seruan yang sangat luar biasa, ya. Mari, suatu ajakan yang tegas dan jelas. Mari, ya. Sesuatu yang bersifat perintah, imperatif, mengajak dengan mendorong atau mengajak supaya bergerak, datang, mari, ya, mari kita bersorak-sorak untuk Tuhan. Jangan meragukan Dia, sekalipun seakan-akan begini, sekalipun kita pernah ditimpa Babel, kita tertimpa dengan kehinaan dan penderitaan yang sangat luar biasa. Tetapi mari, ajakan yang mendorong supaya jangan berhenti bersorak-sorak bagi Tuhan.
Mari bersama-sama bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Dan di ayat yang kedua, biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini ajakan yang bersifat progres. Mari datang, bersyukur kepada Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorak bagi Dia, ungkapkan mazmur kepadanya. Sebab kemudian dikatakan di dalam ayat yang ketiga, 4, dan 5, ya, katakan alasannya jelas sekali. Kenapa mesti tetap beribadah kepada Allah? Trauma mereka terhadap kekalahan dan kehinaan di masa lalu tidak harus menghentikan mereka untuk beribadah kepada Allah. Sepahit apapun pengalaman yang pernah kita alami sebagai orang percaya, mungkin pada waktu kita sedang taat, kita merasa kita kemudian ditimpa oleh keadaan yang sulit. Mungkin ketika kita merasa kita sudah setia, tapi kita ditimpa keadaan yang membuat kita menderita. Itu tidak harus membuat saudara berhenti menyembah, berhenti untuk memuji, bersyukur, dan menyembah Allah. Atau saudara merasa Allah terlalu berat menghukum saudara. Kita merasa Tuhan terlalu berat menyatakan murka kepada kita. Mungkin karena kita merasa kesalahan-kesalahan kita biasa saja, dosa-dosa kita kecil saja, kelalaian-kelalaian kita hanya seperti orang pada umumnya. Dan kita merasa Tuhan terlalu jahat, Tuhan terlalu kasar memperlakukan kita dengan menimpakan penderitaan yang berat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi, keadaan apapun itu, perasaan kita apapun tentang Allah, tidak boleh menghentikan kita untuk datang kepadanya, menyatakan rasa hormat, syukur, penyembahan kita kepada Dia. Karena ayat 3 berkata begini, sebab Tuhan itu Allah. Artinya Dia yang agung, Dia lebih tinggi dari apapun. Bahkan ditekankan Dia Allah yang besar dan Raja yang besar. Dia mengatasi segala kekuasaan Allah apapun juga. Bagian-bagian bumi paling dalam ada di tangannya. Puncak-puncak gunung pun kepunyaannya bahkan. Kepunyaannya laut dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Karena panggilan untuk menyembah Allah dan tetap setia mengucap syukur kepadanya, menaikkan nyanyian syukur, nyanyian mazmur kepada Dia. Karena Dia tetap Allah yang berdaulat. Keadaan hidup manusia tidak menentukan kebesaran Allah. Pengalaman-pengalaman iman kita, bahkan keterpurukan, kesusahan-kesusahan kita tidak menunjukkan bahwa Allah telah kehilangan kekuasaannya dan kebesarannya atas hidup kita. Sekalipun bangsa Israel menghadapi kemalangan yang luar biasa, dipermalukan, mereka ditawan, dijajah, direndahkan oleh bangsa Babel, Asyur, Media Persia, tetapi mereka tetap dipanggil oleh pemazmur ini untuk menyembah, bersujud, mengangkat sorak-sorak pujian kepada Allah. Karena pada hakikatnya Allah tidak berubah. Dia tetap Allah yang besar. Dia raja, dia berdaulat dan berkuasa. Bahkan dialah pencipta semesta. Dalam tangannya segala sesuatu telah diciptakan dan dijadikannya. Karena itu harus datang, harus terus menyembah Allah. Saya percaya itu jugalah hal yang harus kita lakukan, saudara-saudara. Sekalipun kita di tengah-tengah terpaan badai yang luar biasa, pandemi yang begitu hebat.
kita tetap dipanggil untuk menyembah Allah, karena Allah tetap Allah yang tidak berubah. Allah tidak sedang kalah terhadap pandemi ini. Allah bukan Allah yang sedang tidak berdaya mengatasi dan menghalaukan COVID-19 ini. Dia tetap Allah yang berdaulat. Nah, ayat yang ke-6 kemudian menggambarkan bagaimana kita harus datang. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan dan yang menjadikan kita. Kita tidak bisa arogan dan mencoba seolah-olah bisa kita marah Allah karena kemalangan-kemalangan dan kesusahan. Mungkin itu perasaan-perasaan hati kita. Tapi kita tetap harus bersikap hormat kepada Allah dalam segala keadaan. Sebagai ciptaan, kita perlu bersujud di hadapan Tuhan dan mengharapkan anugerah kasih-Nya melawat kita. Karena Dia Allah yang besar, Allah yang berdaulat. Kita harus berlutut, merendahkan diri di hadapan-Nya. Kita harus menyembah. Artinya hanya Dia yang harus tetap ditinggikan dalam hidup kita. Justru di dalam keterpurukanlah kita sadar betapa kita fana, betapa kita ringkih, betapa kita tidak berdaya. Tetapi Allah, Dia tetap Allah yang berdaulat. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kita percaya, walaupun di dalam keadaan kita yang sulit, Allah tidak meninggalkan kita. Pengalaman Israel telah menunjukkan itu, kesetiaan Allah dan kebesarannya. Bahkan pada akhirnya setelah melewati masa kurang lebih 70 tahun, mereka ditawan dan dipermalukan, dibawa di lembah penderitaan. Dari sana juga Tuhan membawa mereka, mengantar mereka melalui tangan Kores. Tuhan membawa kembali mereka di tanah perjanjian. Dan dalam rangkaian penyembahan kita kepada Allah, kita bersyukur. Karena dalam bagian ayat 7, pada bagian akhir dari ayat 7 dikatakan, pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Ayat 8 berkata, jangan keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencoba aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Saudara, pada bagian akhir ini kita melihat dalam panggilan untuk menyembah dan mendekat kepada Allah. Kita bersyukur karena selalu di kesempatan itu kita akan mendengar suara Allah. Selalu akan ada sesuatu yang Allah ingin nyatakan, Allah ingin sampaikan kepada kita. Dan perlu kepekaan dan perlu kerendahan hati untuk selalu menangkap apa yang menjadi kehendak Allah. Jangan keraskan hati. Kita juga tahu bahwa lewat pandemi ini Tuhan juga sedang berbicara kepada kita. Karena itu mari kita terus masuk dalam penyembahan kepada Allah. Membiarkan hati dan pikiran kita terus tertuju kepada Allah. Tetap mengagumi Dia, menghormati Dia, tetap bergantung kepadanya. Karena Dia Allah yang berdaulat. Dan biarkan Ia memimpin kita di jalannya. Supaya tidak seperti pendahulu Israel yang kemudian mereka tidak bisa melihat pemulihan Allah atas Israel, di mana Allah telah membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Kita percaya dan yakin Tuhan pasti pulihkan. Apapun kenyataannya, kita sedang bergerak menuju tempat perhentian pemulihan Allah atas kita. Karena itu mari tetap bergantung pada Allah dengan terus memuliakan Dia, bersyukur dalam segala keadaan, menyembah Dia dengan penuh kerendahan hati, karena Dia tetap Allah, Allah yang besar, Allah yang berdaulat, Raja atas segala raja. Dia tetap mengasihi saudara dan saya,
dan tetap mau mengembalakan saudara dan saya. Apapun keadaan kita, bagaimanapun suasana hati kita, Tuhan mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih malam hari ini Engkau sudah berbicara kepada kami melalui firman-Mu, memanggil kami untuk tekun setia beribadah menyembah Engkau dalam segala keadaan hidup kami. Bahkan ketika kami ragu-ragu, ketika kami menjadi bimbang untuk sungguh-sungguh mempercayai Engkau, ajar kami terus, bawa kami terus untuk dengan rendah hati, dengan sujud, dengan bergantung kepadamu, kami terus tekun setia beribadah kepadamu, memuji Engkau, memuliakan Engkau, meminta kehadiran-Mu dan membawa Engkau, meminta Engkau membawa kami ke dalam tuntunan tangan-Mu hari demi hari di setiap keadaan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, tolong kami terus di tengah-tengah pandemi ini. Banyak orang yang sedang susah, banyak orang yang sedang sakit. Bahkan di antara kami, anggota GB Grogol, jemaat-Mu yang Kau kasih, ada banyak saudara, teman, sahabat kami yang sedang sakit dan juga sedang berduka. Tuhan, hiburkan mereka, lawat mereka dan teguhkan mereka, gembalakan kami terus Tuhan. Karena dalam pimpinan-Mu kami tahu kami akan dipulihkan. Dalam pimpinan-Mu kami tahu Engkau akan mengangkat segala penderitaan dan kesusahan. Engkau akan memulihkan kami dan mengajar kami untuk melihat rancangan-Mu yang indah dan sempurna di balik setiap kemelut, di balik setiap pergumulan, di balik setiap masalah. Terpujilah Engkau Allah yang berdaulat, Allah yang penuh kuasa, Allah yang besar, Allah yang kami puji sembah. Di dalam nama Yesus, kiranya Engkau memimpin kami dalam istirahat bersama dengan keluarga. Tuhan, tolong kami semua lewati malam ini. Kami minta Engkau menaungi kami dengan segala kemurahan dan kasih sayang-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat istirahat.